Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selamat pagi sahabat pembelajar. Jumpa lagi dengan kami BPS Hukum dan HAM dan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam acara Obras Hukum atau obrolan cerdas tentang hukum. Eh, Baik sahabat pembelajar, pada obras hukum kita pagi ini kita akan membicarakan atau membahas tentang tilang elektronik yang nanti kita akan akan bahas bersama-sama dengan narasumber kita dari narasumber kita yaitu penyuluh hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Baik sahabat pembelajar, kita sudah bergabung dengan narasumber kita Bapak Ardi Yuda. Beliau adalah penyuluh hukum ahli muda dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Seperti di awal saya sampaikan bahwa obras hukum pada pagi ini kita akan membahas tentang aturan tilang elektronik. Bagaimana itu aturannya, tentang apa itu tilang elektronik, dan pengaturan hukumnya nanti bisa kita bahas dan kita tanyakan langsung kepada narasumber kita pada pagi ini. Jadi kepada sahabat pembelajar yang ingin bertanya, menanggapi maupun berbagi informasi, silakan chat di kolom komentar. Baik, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi ini. Selamat pagi Pak Ardi. Selamat pagi Pak Ali. Iya, sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak Ali. Iya, Ali gimana Pak kabarnya? Ardi, alhamdulillah sehat, mudah-mudahan sehat selalu. Yang penting sehat dulu ya Pak ya. Amin. Iya. Iya, yang penting kita sehat dulu. Amin. Ini Pak, mungkin sahabat pembelajar nih ada yang ingin kenal lebih jauh nih, mungkin tentang Pak Ardi nih, mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu nih. Silakan Pak Ardi. Gimana Pak Ali, kurang jelas suaranya? Iya, mungkin ini ada sahabat pembelajar mungkin yang ingin kenal lebih tahu nih tentang Pak Ardi nih. Kalau saya kan baru kasih tahu namanya nih, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, memperkenalkan. Suara saya jelas kan ya Pak? Iya. Sangat jelas Pak Ali. Jelas nggak suara? Iya. Oh iya. Silakan Pak untuk memperkenalkan diri dulu. Oh baik. Ini Pak Ali, nama saya Ardi Yuda. Saya salah satu fungsional GFC Penyuluh Hukum di BPHN. Sering teman-teman itu manggil. Halo. Iya, halo Pak. Ini kelihatannya jaringan di sana Pak ya. Kedengaran sih, cuma ada agak muter-muter tadi jaringannya ya. Silakan diulang Pak. Oh gitu. Oke. Iya. Sebelum saya masuk ke materi tilang elektronik, saya akan menjelaskan dulu. Saya Ardi Yuda, penyuluh hukum muda di BPHN. Biasa sering teman-teman itu memanggil saya dengan panggilan Arai. Oh, Bang Arai. Iya, Bang Arai. Iya, Arai gitu. Panggilan topnya Arai mungkin, ya. Iya, mungkin Pak Ali juga tidak kenal saya mungkin. Iya, saya tahu juga dari teman dari Pak Rohim juga bilang panggilnya Arai katanya. Panggilannya Arai katanya Bang Arai. Ya, terus saya panggil apa nih, Bang Arai apa Bang Ardi nih, biar sahabat pembelajar nih enggak ini juga nih. Iya, yang gimana enaknya nama aja asli lah. aja kali ya. Iya, nama asli aja kali ya. Iya, nama keren. Nama keren ya, nama terkenalnya Arai ya. Iya, Bang Arai dah, Bang Arai ya. Oke. Bang Arai. Itu aja kalau gitu ya. Oke. Ya baik. Nih Bang Arai ini kan hanya itu aja pengalaman dari saya. Iya, istri enggak disebut pemuda di BPHN. Iya, istri, anak. Istri anak dikenalin. Hah? Istri ya. Istri anak. Anaknya udah berapa? Enggak usah lah kalau itu lah. Oh, enggak usah. Oke deh kalau begitu. Jangan Gimana Pak Ali? Jangan nanti bilangnya masih single lagi. Enggak. Kalau gitu baik. Mungkin perkenalnya cukup sahabat pembelajar. Jadi kita lanjutkan saja pembahasan obras hukum kita pada pagi ini yang telah saya sampaikan membahas tentang tilang elektronik. Pak Ardi, sebelumnya bisa nggak dijelaskan itu apa sih itu tilang elektronik itu? Silakan Pak. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE resmi diluncurkan itu pada tanggal 23 bulan 3 2021. Peluncuran program penerapan tilang elektronik secara nasional
tahap pertama tersebut diluncurkan oleh Bapak Kapolri, Pak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di gedung NCMC Polri, Jakarta. Iya. Seperti itu Bang Heli. Oh gitu ya. Kemudian ini terkait dengan pemberlakuan tilang elektronik ini di daerah mana saja nih Pak yang sudah diberlakukan tilang elektronik ini? Jadi semenjak diluncurkan tahap pertama secara nasional, ada 12 daerah yang sudah menerapkan tilang elektronik. Salah satunya DKI Jakarta, Ya. Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Iya, jadi ini secara wilayah sudah banyak Pak ya yang menerapkan tilang elektronik. Kemudian terkait dengan waktu penerapannya Pak, ini kan apakah waktu penerapan tilang elektronik ini hanya di jam kerja saja atau selama 24 jam? Tidak selama jam kerja. Ini penerapan ini 24 jam. Posisi strategis ini akan mencatat, mendeteksi, dan memotret pelanggaran di jalan raya melalui kamera CCTV selama 24 jam. Jadi nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Kalau memang ada pelanggar yang tertangkap kamera CCTV itu, ya akan diproses. Seperti itu, Pak Ali. Iya gitu. Jadi pemberlakuan tilang elektronik ini berlaku selama 24 jam Pak ya. Karena memang secara otomatis ya memotret sebuah kendaraan. Itu Pak ya. Iya. Selama 24 jam. Kemudian ini terkait dengan jenis pelanggaran nih, misal seperti ada pengendara yang ketika mengendarakan kendaraan bermotornya itu menggunakan handphone. Nah, itu gimana tuh Pak sanksinya tuh? Jadi gini, pelanggaran yang menggunakan handphone pada saat berkendara itu tertuang dalam pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019. Kegiatan yang mengganggu konsentrasi diancam pidana kurungan maksimal 3 tahun atau denda Rp750.000. Gitu loh. Jadi sangat membahayakan sekali tuh. Pada saat berkendara itu kita ya entah telepon atau ngotak-atik handphone ataupun apa, itu sangat membahayakan sekali. Karena bukan hanya denda aja gitu. Jadi kurungan 3 bulan itu udah gitu. Iya, jadi bisa mengganggu konsentrasi berkendara Pak ya? Iya, betul Pak Ali. Iya. Artinya kalau di tilang elektronik ini kan untuk pengguna handphone ini sekarang kan sudah canggih ya Pak, tidak mengangkat handphone lagi mendekatkan ke telinga, artinya cukup memakai handsfree atau loudspeaker. Ini yang seperti ini pasti nggak terdetek Pak ya, kalau menggunakan tilang elektronik. Jadi pada saat kita, yang pasti gini Pak Ali, pada saat kita menggunakan handsfree ataupun handphone itu ditaruh, selama CCTV tilang elektronik itu benar-benar tertangkap di kendaraan kita, kalau kita itu menggunakan handphone, ya itu tetap pasti kena ya Pak ya? Pasti tetap kena ya? Iya, tetap kena. Iya. Kemudian juga ini yang terkait dengan pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm ini. Ini karena kan kayaknya tilang elektronik ini kan masih adanya di wilayah tertentu Pak ya. Maksudnya misalkan di yang tidak menggunakan helm. Nah, ini gimana nih sanksinya nih Pak? Nah, apalagi ini nih. Jadi yang pasti kan sudah ada aturannya. Setiap pengendara bermotor itu harus menggunakan helm SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, jika mana seorang pengendara tidak menggunakan helm, sebagaimana yang diatur dalam pasal 106 ayat 8, bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpangnya wajib menggunakan helm sesuai SNI. Apabila tidak, hukuman yang diberi
kan bagi pelanggar itu termuat dalam pasal 290, yaitu kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Iya, jadi salah satunya Pak ya. Jadi bisa Iya. bisa denda, bisa kurungan ya Pak. Iya. Kemudian juga terkait dengan sabuk pengaman nih Pak untuk kendaraan roda 4 ini gimana sanksinya nih Pak? Nah, itu dia. Apalagi sabuk pengaman itu kan sangat-sangat. Ini kan yang terkait dengan pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman, karena kan saya kalau melihat berita itu banyak juga yang kena tilang elektronik itu untuk kendaraan roda 4 itu tidak menggunakan sabuk pengaman. Nah, ini sanksinya untuk mungkin yang tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara, ini apa sanksinya nih? Ya, itu dia. Sebenarnya sabuk pengaman itu kan sangat penting loh, Bang Ali gitu. Bukan hanya bukan karena sudah diterapkan tilang elektronik aja kita harus menggunakan sabuk pengaman, karena ya sangat penting banget bagi pengendara, baik yang mengendarai maupun penumpangnya itu loh. Nah, apalagi sudah diberlakukan tilang elektronik ini gitu. Setiap pengendara mobil wajib menggunakan sabuk pengaman, baik yang di depan maupun di samping supir. Bagi aturan yang terekam kamera pengawas ETLE sesuai pasal 289, maka bisa dikenakan sanksi berupa hukuman penjara selama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Oh gitu ya. Itu sahabat pembelajar, jadi ketika kita tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara, maka sanksinya itu penjara selama 1 bulan itu maksimal ya, atau denda Rp250.000. Kemudian ini terkait juga dengan rambu dan marka jalan. Ini iya. Sebentar Pak Ali. Iya, silakan. Berupa hukuman penjara selama 1 bulan ya, bukannya selama itu. Iya, satu. Iya. Maksimal ya. Nah, denda berarti itu. Iya. Jadi sanksinya 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 ya Pak. Iya. Iya, sahabat pelajar. Jadi saya ralat bukan 1 tahun. Ya. 1 tahun lama banget ya. Mendingan bayar dendanya. Iya, sahabat pembelajar, mohon maaf saya ralat. Jadi untuk yang tidak menggunakan sabuk pengaman itu sanksinya itu penjara 1 bulan. Penjara atau kurungan nih? Penjara ya? Penjara atau kurungan? Sanksi berupa hukuman penjara selama 1 bulan. Iya, atau denda atau denda maksimal Rp250.000. Nah, itu yang jelas sahabat pelajar. Mohon maaf atas kesalahan saya. Baik, terus kemudian terkait dengan pelanggaran rambu atau marka jalan, ini gimana nih, Pak Ardi? Wah, ini sanksi-sanksi aja dulu kita sampaikan ya. Ini lebih besar dari tadi pertanyaan Pak Ali loh ini dendanya itu. Jadi kalau misalnya gitu ya. Jadi melanggar rambu lintas marka jalan itu lebih besar dari itu, sabuk pengaman. Gini. Bagi pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan sesuai dengan pasal 287 ayat 1 bisa dikenakan berupa kurungan penjara 2 bulan atau denda Rp500.000 itu. Iya. Itu sanksi atau dendanya Pak ya. Iya. Kemudian sebentar Pak, saya cek ini di kolom komentar apakah ada pertanyaan atau tidak Pak ya. Sebentar Pak ya. Iya. Sebentar sahabat pelajar, saya cek dulu nih, takutnya ada pertanyaan dari sahabat pembelajar. Ini dari ini dari IG Sudaryadi nih. Telepon gitu. saja yang bisa kena tilang elektronik atau WA juga bisa kena tilang. Oh gitu ya. Tunggu bentar Pak. Oke Pak, baik, mungkin sambil membahas yang lain nanti saya scroll dulu Pak biar tidak menunggu sahabat pembelajar. Ini terkait dengan kan ketika pengendara kena tilang elektronik, ini kan ada bukti bahwa dia itu melanggar misalkan lalu lintas marka jalan tidak menggunakan sabuk pengaman. Ini kan ada surat pemberitahuan tilang elektroniknya nih Pak nih. Nah itu terkait dengan pengiriman itu berapa lama tuh surat elektronik pemberitahuan bahwa dia telah melanggar itu berapa lama tuh Pak? 1 sampai 2 hari. 1 sampai 2 hari itu surat tilang akan dikirim melalui alamat
yang tertera sesuai dengan plat nomor kendaraan tersebut. Oh, jadi yang digunakan itu identitas dari pengendara tersebut ya? Maksudnya plat nomor ya Pak ya? Iya. Nah ini kasus-kasus misalnya ya Pak, lanjut Pak. Misalnya B 7080 KL misalnya itu atas nama Pak Ali Usman ya. Tinggal di Depok ya langsung dalam 1-2 hari itu surat tersebut sudah sampai di rumah Pak Ali Usman. Oh gitu ya. Selain itu Pak, selain surat selain itu ada lagi nggak panggilan lain misalkan melalui ya WhatsApp atau apa gitu? Oh iya Pak, ini terkait dengan gini. Ini kan kasusnya seperti misalkan saya menggunakan kendaraan orang lain. Ketika melanggar itu tetap yang dipanggil itu yang punya kendaraan, artinya identitas berdasarkan plat nomornya kan? Benar. Jadi iya, benar itu. Jadi siapapun yang menggunakan kendaraan itu tetap datanya itu data berdasarkan plat mobil atau motornya Pak ya? Benar, itu benar sekali Pak Ali. Jadi misalnya Pak Ali itu meminjamkan mobilnya ke si A. Nah, tiba-tiba si A itu tertangkap kamera CCTV tidak memakai seatbelt atau menggunakan handphone. Nah, pada saat dalam 1-2 hari yang tadi saya sampaikan, surat itu akan dikirim ke alamat sesuai dengan plat nomor kendaraan tersebut. Nah, pada saat itu juga Pak Ali yang menerima surat tersebut, ya walaupun Pak Ali tidak mengakui, yang pasti CCTV itu merekam sesuai dengan nomor plat nomor kendaraan tersebut. Iya. Walaupun yang memakai mobil Pak Ali itu misalnya adik atau kakak ataupun apa itu tetaplah itu yang menjadi kena tilang elektronik itu ya atas nama Pak Ali tersebut gitu. Iya. Baik, ini Pak ada pertanyaan nih dari IG-nya Ardi.Yanti. Bang Ali mau tanya buat Bang Arai, berapa lama pengendara harus konfirmasi surat tilang elektronik? Nah, itu pertanyaannya Pak. Dari IG Ardi.Yanti. Silakan Pak. Aduh. Terima kasih sebelumnya atas nama Ardi.Yanti ya. Iya. Gitu. Oh itu. Terima kasih sebelumnya. Jadi untuk lamanya konfirmasi surat tilang elektronik itu 8 hari Pak Ali. Nah, 8 hari. Jika tidak melakukan pembayaran atau konfirmasi apapun di hari ke-9 itu akan dilakukan pemblokiran kendaraan tersebut. Jadi kendaraan tersebut akan diblokir Pak Ali pada saat hari ke-9-nya. Diblokir dalam artian gimana nih Pak? Nah, jadi gini. Jadi pada saat kita diblokir itu misalnya begini Pak Ali. Pada saat kita membayar pajak tahunan ataupun 5 tahun untuk memperpanjang plat itu tidak bisa. Jadi pihak kepolisian itu data nomor kendaraan tersebut bahwa ada salah satu kesalahan yang belum dikonfirmasi ataupun pada saat tilang elektronik itu si pengendara belum melakukan kewajiban untuk pembayaran. Seperti itu loh Pak Ali. Jadi kita tidak bisa membayar pajak, kita juga tidak bisa pajak tahunan, apalagi kendaraan tersebut itu dijual ke orang lain. Itu tidak bisa. Gitu. Oh gitu. Jadi bukan jadi semua urusan yang berhubungan dengan tilang elektronik, apapun itu pelanggaran kita itu, ya harus benar-benar diselesaikan dulu gitu. Ya, kalau tidak ya kendaraan kita akan diblokir gitu. Oh gitu ya. Iya. Bukan nanti pas saat bayar pajak kali dikenakan juga enggak? Enggak. Malah di situ nanti yang pada saat kita bayar pajak itulah tidak bisa karena data tersebut sudah diblokir di hari ke-9. Iya. Diblokir ya. Iya. Jadi berarti di surat itu mungkin ada pemberitahuan juga Pak ya. Kalau tidak membayar atau membayar dendanya ada pemblokiran gitu, ada pemberitahuan Pak ya di surat. Karena saya belum pernah sih ditilang, jadi kurang tahu juga tuh bentuk tilangnya, tapi jangan sampai sih. Jangan sampai ditilang. Jangan sampai ditilang. Kita ikutin aturan yang ada ya.
benar Iya, itu Pak. juga Iya, iya. prerogatif saya Biar gitu. Jadi iya, untuk sama keselamatan berhati-hati kita ya. berkendara gitu loh, dan Mm, mematuhi peraturan lalu lintas yang ada itu. iya, iya. Mm-mm. Kemudian ini ada lagi nih Pak, dari IG Mm-mm. Motu Mona 76. Mana yang efektif dalam efek jerak? Apakah tilang manual atau tilang elektronik? Dari IG Motu Mona 76. Silakan Pak. Saya lebih efektif itu adalah tilang elektronik Iya, gitu. iya, Jadi semuanya itu sudah jelas Pak Pali. Jadi prosedurnya apa aja yang kita lakukan, terus tahapannya itu semua sudah jelas. iya. Jadi lebih memudahkan Pak ya. Sebetulnya juga Benar memudahkan sekali. kita juga ya. Kemudian Iya, juga ini juga merupakan bisa dikatakan inovasi dari Polri ya Pak ya, terkait betul. dengan pelayanan publik atas pelanggaran lalu lintas nih. Jadi Iya, inovasi yang mungkin perlu kita dukung juga, karena kan yang mungkin yang dulu-dulu itu ketika terjadi pelanggaran lalu lintas, misalkan ada pengendara motor yang tidak menggunakan helm, kemudian betul. ada oknum polisi, itu kan terjadi suap tuh Pak ya, atau Betul. bahasanya bahasa damai gitu kan, bahasa Iya, damai itu kan oknum ya Pak, oknum polisi oknum yang ya. seperti itu. Iya, nah setelah adanya inovasi Tilang dari elektronik. Polri iya tentang tilang elektronik ini memudahkan juga, kemudian juga bisa menghilangkan menghilangkan praktek suap ini salah satunya. Ya saya Betul. setuju dengan Pak Bang Ara ini yang disampaikan bahwa tilang elektronik mungkin lebih efektif, walaupun mungkin juga ada kekurangannya. Kemudian ini ada juga nih Pak, kita jawab pertanyaan dulu nih Pak ya, Boleh silakan Bang Pak. Arai. Ya Bang Arai, ini ada Iya, pertanyaan lagi silakan nih langsung Pak. dari IG Putu Sumiasi. Izin bertanya, Nah, kapan berlakunya dan di mana aja diberlakukan dan bagaimana kalau kendaraan sudah berpindah tangan? Terima kasih. nah Silakan ini Pak. dia. Tadi kan Iya, di awal saya sudah sudah di iya. nah, Mungkin jadi baru bergabung nih Pak, mungkin baru bergabung kali. oh iya, tidak apa-apa. Saya dengan senang hati kok walaupun Iya, ini ya. Dengan senang hati saya iya, mengulang kembali gitu. Nah, jadi gini, tilang elektronik itu resmi diluncurkan pada tanggal 23 Maret 2021. Peluncuran program penerapan tilang elektronik secara nasional tahap pertama tersebut itu diluncurkan oleh Pak Kapolri, Pak Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo di gedung NTMC Polri Jakarta. Gitu loh. Nah, terus daerah mana aja tadi? Tadi iya, ada 12 daerah yang sudah diluncurkan. Pertama DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. iya. Itu yang sudah diberlakukan daerah-daerahnya yang sudah disebutkan oleh Bang Arai. Kemudian ada yang tertinggal Pak, bagaimana kalau kendaraannya sudah dijual, berpindah Nah, tangan atau dijual ya? Itu ya, gimana Pak kalau kendaraannya sudah berpindah tangan? Nah, nanti gimana? jadi gini, jika memang kendaraan tersebut sudah berpindah tangan ke orang lain dan terkena tilang elektronik, pelanggar yang melanggar akan tetap diberikan surat konfirmasi pelanggaran lalu lintas tersebut. Jadi ke alamat tersebut, misalnya gini Pali, saya sudah menjual kendaraan ke Pak Ali. Nah, Iya. tiba-tiba seminggu kemudian pada saat kita menjual, Pak Ali kena tertangkap kamera tilang elektronik. Tetap pihak kepolisian tetap menunjukkan surat tilang itu ke alamat saya. Iya, berdasarkan plat ya. Iya, berdasarkan plat tadi yang sudah saya jelaskan. Karena di sisi lain juga saya juga belum balik nama, belum melakukan pemblokiran ke Samsat. Nah, maka dari itu akan diberikan tenggang waktu 2 minggu untuk konfirmasi
pelanggaran yang tertera di surat tilang tersebut. Jika kendaraan yang dimaksud bukan kendaraan milik orang yang mendapatkan surat konfirmasi, hal itu harus segera dikonfirmasi. Jika yang bersangkutan merasa kalau kendaraan itu sudah bukan miliknya lagi, bisa langsung konfirmasi melalui telepon, langsung atau ditunggu di hari juga untuk diblokir ataupun balik nama. Itu loh langkahnya kali. Iya, iya. Iya, jadi sahabat pembelajar, jadi ketika kendaraannya sudah dijual atau berpindah tangan, kemudian terkena melakukan pengendaranya melakukan pelanggaran dan kena tilang elektronik, kemudian pemberitahuan surat tilangnya dialamatkan ke penjual yang sudah menjual, maka langkahnya itu konfirmasi ke konfirmasi Pak ya, konfirmasi atau telepon atau langsung datang ke tempat pemanggilan untuk pembayaran elektronik itu untuk melakukan surat tilang berdasarkan surat tilang tersebut. Jadi konfirmasi aja. Jadi buat sahabat pembelajar juga memang sebaiknya silakan Pak. Ya silakan Pak. Misalnya kita kena tilang di daerah Jakarta ya. Misalnya kita kena tilang di Jakarta. Surat tilang itu memang ditujukan kita harus mengkonfirmasi ke Subdit Gakum Jalan MT Haryono, Tebet. Iya. Ya, halo Pak. Iya Pak. Iya Pak. Ya, silakan gitu. Pak. Ya. Jadi di dalam surat tilang itu, misalnya kita kena di Jakarta gitu. Nah, kita disuruh datang dan konfirmasi ke Subdit Gakum Polda Metro Jaya yang di Jalan MT Haryono. Tebet itu loh kali. Jadi juga kita bisa konfirmasi apakah kendaraan tersebut sudah kita jual, apakah kita tidak melakukan kesalahan tersebut, bahwa yang melakukan itu si pembelinya ataupun apa, ya kita bisa konfirmasi ke Subdit Gakum itu. Iya Pak ya. Kemudian juga nih ada dari IG Aris _ Grunger. Ini dia apabila bentar Pak, bentar. Sahabat pembelajar lagi-lagi terkendala dengan jaringan. Ini dari IG Aris _ Grunger. Kapan tenggang waktu pembayaran tilang elektronik dan apa yang terjadi jika pengendara tidak bayar denda? Tadi sebetulnya sudah disampaikan juga nih Pak ya. Iya Bang Ara ya. Iya tadi sebetulnya sudah disampaikan juga tadi ya. Sama seperti tadi yang Mbak Febi itu 8 hari. Jika memang tidak dilakukan pembayaran ataupun konfirmasi pada hari ke-9 kendaraan tersebut diblokir. Iya. Kemudian juga ini Aris sama nih Aris _ Grunger juga. Iya, apabila kendaraan yang melanggar telah dijual sebelumnya, apa yang harus dilakukan? Ini juga sebenarnya sudah terjawab juga Pak ya tadi ya. Sama seperti tadi juga. Siapa tadi tuh? Ibu siapa tadi? Siapa tadi? Saya juga lupa lagi tadi tuh. Iya sama juga saya juga lupa. Yang Putu ya. Ibu Putu ya tadi ya. Iya, sama yang berpindah tangan Bu Putu Sumiasi. Iya, itu sama juga. Iya, ini sama juga. Iya, tadi udah sebetulnya terjawab juga nih, sebetulnya sudah terjawab juga. Iya. Jadi itu. Seperti contoh tadi kan kalau misalnya kita di Jakarta, kita bisa langsung konfirmasi sesuai dengan surat yang sudah dikirim ke alamat kita ke Subdit Gakum Penegakan Hukum di Jalan MT Haryono, Pancoran, dan di situ kita bisa konfirmasi. Jadi langsung hadir ke sana aja Pak ya. Langsung hadir ke sana sebaiknya Pak. Iya, itu. Dan pihak kepolisian di Subdit Gakum lah yang akan memblokir kendaraan tersebut. Iya. Terus berlanjut lagi nih Pak, pertanyaannya dari Aris nih. Ya, Bang Arai. Saat menerima konfirmasi, apakah pemilik kendaraan sudah ditilang? Jadi ketika dia memberikan konfirmasi, apakah sudah ditilang katanya? Itu Pak pertanyaannya. Saat menerima konfirmasi, apakah halo Pak, halo, dengar Bang, halo, jelas. Dengar Bang. Jelas, udah. Oke, oh iya, jadi dari Aris nih, dari Aris _ Grunger ini saat menerima konfirmasi, apakah pemilik kendaraan sudah ditilang? Oke, baik, terima kasih Pak Aris. Jadi konfirmasi ya. Jadi pada saat kita menerima surat konfirmasi, itu belum. Nah, surat konfirmasi adalah langkah awal dari penindakan, di mana pemilik kendaraan wajib konfirmasi tentang pemilik kendaraan
dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran. Iya, iya. Itu jadi ya. Ini Aris, Iya. Aris underscore banyak juga nih pertanyaan nih Pak Bang. Lagi? Gimana? Iya, sebetulnya ini scrollnya tadi dari atas nih, saya dari bawah. Jadi apa saja yang terdetek oleh kamera e-tilang dan berapa besaran dendanya? Tadi juga disampaikan ya, dari Tadi, pelanggaran iya. tidak Untuk telepon, udah iya, sebuah seat belt semua sabuk pengaman itu sudah handphone, dijelaskan tadi. tidak memakai helm. Iya. Iya. Jadi intinya sih rata-rata itu 250.000 untuk pelanggaran itu ya, tidak menggunakan sabuk pengaman, helm itu maksimal 250.000 dendanya. Kemudian baik Beraneka ragam, Pak Ali. Pak, Halo, Pak iya, Ali. iya, Beraneka ragam, Pak Ali, bukan iya, 250.000 sedangkan itunya, bukan. iya, yang untuk ini ya, untuk sepeda motor Untuk ya, tidak helm tidak pakai helm 250.000 ya. Kemudian Iya, sabuk kalau helm pengaman 250.000. 7,5 Pak Ali. Halo, Hah? Iya, halo. halo. Untuk Iya, halo. Honda 7,5. Iya. Terus? Untuk tidak memakai helm SN itu 250.000. Ya, sabuk pengaman. Betul. Sabuk pengaman 250.000 ya. Ya. Nah, itu dendanya Pak. Terus melanggar rambu atau marka jalan itu denda 500.000 ya. 500.000. Nah, ya, itu. Bermain handphone pada saat berkendara 750. Iya, itu karena lebih berbahaya tuh Pak ya. Iya. Karena bisa membahayakan orang lain, jadi dendanya lebih besar itu. Iya. Ini Aris Gerungger lagi nih. Banyak dia tanya nih. Kapan? Bentar. Iya. Ini jaringan nih. Bang Arai, masih dengar Bang Arai? Halo? Masih Bang Ali. Oh, masih, iya. Masih. Ini saya habisin apa gimana nih? Ini dari IG. Habis kalau udah bertanya nggak dijawab nanti kan penasaran nih, ya kan? Benar, jadi benar. Iya, sudah berpartisipasi dari awal hingga akhir, jadi harus kita berikan pelayanan yang maksimal ini. Ini dari Aris, IG Aris, underscore Grunger. Kapan tenggang waktu pembayaran tilang elektronik dan apa yang terjadi jika pengendara tidak bayar denda? Tadi udah disampaikan juga sebenarnya ini ya. Udah 8 hari. Iya, udah semua. Apa masih bergabung ini? Iya. Ya ini sudah dibahas juga tadi. Sudah, nanti bisa diulang videonya di YouTube kita, nanti kita tayangkan di YouTube juga, bisa dilihat ulang. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini terkait dengan batas akhir pembayaran tilang gimana nih? Batas nih, mungkin kita coba ulang lagi sedikit nih, Pak Bang Arai. Terkait dengan batas akhir pembayaran tilang ini gimana? Mungkin biar teman-teman yang baru bergabung ini bisa ada ulangan lah sedikit lah gitu pembahasannya. Iya, silakan Bang. Jadi batas akhir pembayaran tilang adalah 15 hari dari tanggal pelanggaran. Setelah melakukan konfirmasi, maka pelanggar akan menerima email konfirmasi berupa tanggal dan lokasi pengadilan. Seperti itu Bang. Iya, itu jawabannya. Kemudian nah ini yang terakhir nih. Ini cara membayar e-tilang ini gimana nih, Bang Arai? Cara bayarnya ketika kita udah dapat surat konfirmasi tilang. Nah, ini cara bayarnya gimana nih, Bang? Ya. Jadi dalam surat tilang akan dicantumkan pasal yang melanggar tanggal dan tempat pelanggaran. Gitu loh. Jadi ya kita akan mengetahui dulu loh, Bang Ali. Misalnya Bang Ali kenanya dicondet pada tanggal 20 Maret jam 10. Ya Bang Ali juga merasa gitu loh. Oh iya, jam 10 saya di lampu merah condet, saya dekat mall Citos ataupun apa gitu loh. Nah, pada saat surat tilang tersebut terdapat tautan situs web untuk kita mengkonfirmasi pelanggaran. Dan tanggal serta tempat sidang pelanggar lengkap dengan denda yang harus dibayar. Konfirmasi pelanggaran berlaku selama 8 hari. Ya, adapun batas akhir terakhir pembayaran tilang ialah 15 hari tanggal pelanggaran.
seperti itulah Bang Ali. Iya, Cara yang membayarnya. 15 hari ya? Nah, 15 hari dulu. dari Dulu. tanggal pelanggaran ya? Iya, betul. Ada nggak kemungkinan Setelah ya, Anda lanjut. melakukan konfirmasi, maka Anda akan menerima email konfirmasi. Email tersebut terkait tanggal dan lokasi pengadilan. Kemudian orang yang kena tilang akan mendapatkan SMS atau berisi kode BRIVA untuk menyelesaikan denda, pelanggaran, dan menyelesaikan pembayaran, maka Anda tidak perlu datang ke sidang. Iya. Cukup, Ardi? Halo? Seperti itu, Bang. Iya, seperti itu. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bang Arai. Iya. Bang Arai, nama aslinya Tarik lagi. Bapak Ardi. Ini dari IG Sudaryadi _ Alka Bumaini. Setelah ada tilang elektronik, apa masih ada tilang manual? Jadi tilang manual itu tetap masih ada dari 12 provinsi yang tadi sudah diresmikan atau diluncurkan oleh Pak Kapolri Jenderal Pol Sigit Listio Prabowo. Iya, jadi tilang manual tetap masih ada untuk daerah-daerah tertentu ya Pak, yang belum menggunakan tilang ya. Iya, yang tadi saya sebutkan tahap pertama itu yang sudah diluncurkan oleh Pak Kapolri, Pak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Nah, jadi tetap masih ada tilangan secara manual dari 12 provinsi. Yang tilang manualnya tetap masih ada ya? Iya. Jadi tilang manual tetap masih ada untuk daerah-daerah tertentu yang memang belum menggunakan atau ada fasilitas tilang elektronik. Kemudian mungkin ada tambahan nih Pak. Ini kan namanya sistem ya, namanya kamera, pasti ada kelemahan ya, karena kan seperti sekarang ini kan banyak juga kendaraan roda 4 mobil itu yang menggunakan misalkan semacam penutup kaca itu yang gelap itu gimana tuh Pak? Nah, memang ada ya semacam ya intinya kelemahannya pasti ada kelemahannya kan? Gimana tuh? Sampai saat ini memang belum ada ya aturan yang mengatur tentang tilang elektronik itu. Masalah pencerahan kaca yang harus ini belum ada, tapi standarnya yang saya tahu itu kan 60. Nah, sisi lain kan dengan kita memakai tipe ukuran kaca 60 itu kan juga tidak mengganggu penglihatan kita dalam berkendara baik di malam hari kan seperti itu. Tapi kalau untuk tilang elektronik sih sampai saat ini belum diterapkan ya. Jadi yang diterapkan itu ya bermain ponsel, menggunakan sabuk pengaman, yang sudah ada Pak ya. Seperti itu, Bang Ali. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Bang Arai. Kita jawab Bang Arai ya. Ini dari IG Pandeto _Durna. Ini apa sanksinya jika kita tidak membayar denda tilang? Sanksi jika tidak membayar denda tilang. Silakan Bang. Tadi itu Pak. Udah masuk sebetulnya ya? Iya. Jadi kita dikasih waktu 8 hari. Selain diblokir yang tadi ya Pak ya? Untuk konfirmasi dan melakukan pembayaran. Jika memang kita tidak melakukan konfirmasi dan pembayaran, pada hari ke-9 kendaraan tersebut diblokir. Dan itu jadi sudah terjawab ya. Iya, itu sangat berjangka. Maksudnya bukan di situ aja, untuk kita bayar pajak juga tidak bisa, menjual kendaraan kita tersebut, misalnya kita mau ganti gitu, mau ngejual ke orang lain itu tidak bisa. Jadi data tersebut sudah benar-benar online. Diblokir Pak ya jadinya. Iya, jadi sanksinya kalau tidak membayar denda tilang itu salah satunya diblokir ya. Baik Bang Arai, ini kayaknya sudah cukup juga nih waktu kita nih. Kira-kira nih ada nggak? Iya, kayak pertanyaan juga udah kosong nih. Udah kosong. Iya, dia udah kosong nih pertanyaan nih mungkin dah. Mungkin dari Bang Arai ini selaku penyuluh hukum nih untuk sahabat pembelajar dan teman-teman yang saat ini menyaksikan obras hukum kita kini, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan ini terkait dengan IT ini? Nah, jadi yang pasti ini salah satu tugas kita semua dalam mentaati peraturan rambu-rambu lalu lintas, serta
berhati-hatilah dalam berkendara dan mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ada. Itu aja. Iya, jangan lupa mematuhi peraturan yang sudah ada, tertib berlalu lintas supaya untuk keamanan keselamatan kita saat berkendara. Ini ada lagi di pertanyaan dari dari IG-nya Sudaryadi _ Al-Kabum yang ini. Iya, Pak Sudaryadi. Jumlah denda tilang mobil mewah dengan mobil murah sama enggak? Misal antara mobil Alphard sama Agya, sama apa tidak? Makasih. Tuh. Dendanya sama enggak? Mobil mewah sama mobil yang enggak mewah lah kasarnya gitu. Silakan. Ya, jadi iya. Jadi dicontohkan misalnya Alphard, Agya gitu ya. Iya, dendanya sama enggak katanya gitu. Mobil mewah sama enggak mewah ada Pak kasarnya gitu ya. Pak Sudaryadi ini tanyanya katanya mobil mewah ya. Sama enggak dendanya? Iya. Harusnya Bang yang mewah tuh lebih gede dendanya. Silakan Bang, jawab aja Bang. Jadi mau mobil mewah, mau mobil biasa, mobil apapun, itu pelanggaran itu sesuai dengan yang kita langgar. Dengan pelanggaran, sanksi sesuai pelanggaran ya. Sanksinya, jadi pelanggarannya. Seperti tadi yang bermain handphone ya, sekian walaupun mobilnya Agya, satu Alfa, satu Avanza, tetap aja. Gitu. Bermain ponsel, itu setengah. Iya. Itu Pak IG Pak Sudaryadi. Jadi sama, jadi nggak sama. Jadi berdasarkan jenis pelanggarannya, bukan berdasar kendaraannya yang digunakan. Iya. Mungkin nanti kalau bisa, mungkin bisa diusulkan juga nanti itu untuk tahun-tahun berikutnya mungkin kalau ada perubahan undang-undangnya supaya mobil mewah lebih gede, lebih besar dendanya dibandingkan mobil yang kurang mewah. Ini ada lagi nih. Ada Bang Arai, Bang Arai. Tadinya mau ditutup. Iya, tadinya mau ditutup. Ini ada pertanyaan, kita jawab dulu pertanyaan ya. Iya. Oke. Ini dari IG-nya, ini dari IG Unandar 7. Ini izin bergabung. Mau tanya kalau mau melihat kena tilangnya. Jadi pertanyaan itu aja tuh Bang. Kalau dia bertanya kalau mau melihat kena tilangnya, mungkin mau ngecek itu maksudnya ya, mau cara ngecek tilang elektroniknya gimana itu? Kalau pertanyaannya dia mau tanya kalau mau melihat kena tilangnya. Oh gitu. Halo Bang. Iya, dia bertanya itu. Iya Bang, lanjut Bang. Iya. Jadi gini Pak Ali, pada saat kita dapat surat tilang elektronik itu, di situ di dalam surat itu sudah tertera tanggal konfirmasi, jamnya, tempatnya di mana. Nah, termasuk tanggal konfirmasi kita ke misal kita bisa sebutkan misalnya di Jakarta itu Subdit yang Gangkun Polda Metro Jaya yang di Jalan MP Haryono Pancoran itu. Nah, kita juga bisa datang ke situ atau ada websitenya https://trip.pmj.info/id/. Kita bisa mengetahui dari situ. Iya, jadi sudah terjawab ya. Sudah terjawab. Baik Bang Arai, masih adakah yang mau disampaikan sebagai penutup? Ya, tadi itu Bang Ali, ini salah satu tugas kita semua untuk menaati peraturan dan rambu-rambu lalu lintas yang sudah ada, apalagi sudah diberlakukan tilang elektronik dan mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas yang sudah ada. Iya, intinya tertib berlalu lintas ya. Betul. Iya betul, tertib lalu lintas, patuhi aturan-aturan yang ada untuk keamanan dan keselamatan kita saat berkendara. Baik sahabat pembelajar, mungkin pertemuan kita pada pagi ini kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan narasumber kita yaitu Bapak Ardi Yuda, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman penyuluh hukum dan sahabat pembelajar yang sudah menyaksikan.
Saya ucapkan juga terima kasih untuk tim BPHN, khususnya Mbak Lisa yang telah membantu semua pelaksanaan obras hukum kerjasama antara BPSDM Hukum dan HAM dengan BPHN atau Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Bang Arai, saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya menjadi narasumber di obras hukum BPS Hukum dan HAM. Terima kasih Bang Arai. Demikian sahabat pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Salam pembelajar.